bahwa hidup perkawinan itu ada sukacitanya, bukan hanya penderitaan. Walaupun memang saya pernah reuni dengan teman-teman SMP. Waktu reuni dengan teman-teman SMP, saya lihat teman-teman yang laki-laki tua semuanya. Padahal kita sama-sama usianya 50. Lalu yang lain ngomong, mereka manggil saya tidak ada pakai pastor, sama kok. Apa resepnya sampai lu kelihatan muda banget? Jangan kawin bro. Kawin itu membuat kerut-kerut di sini kan. Dan laki-laki tidak pernah bisa menyembunyikan kerut itu. Kalau perempuan, wah pinter, ditarik lah, bisa cerita lah wajahnya. Maka perempuan itu kalau ke undangan lihat paling lama mempersiapkannya. Sedangkan suami bajunya tetap sama, batik lagi, batik lagi. Istri itu kalau kemana-mana udah pakai sayap, pakai buntut di sini. Ininya pakai wiper, extension. Sehingga saya kadang-kadang kalau pemberkatan perkawinan dia berkedip kok belum matanya nggak kedip. Saya selalu tanya, woi copot. Makanya pakai lemnya Ibon. Jadi Bapak Ibu, perkawinan itu adalah sebuah berkat rahmat. Mari kita lihat Bapak Fransiskus pun dalam surat Gembala Amoris Laetitia mengatakan sukacita hidup berkeluarga. Keluarga bukanlah sebuah masalah. Keluarga pertama dan terutama adalah sebuah kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan, betul. Apakah Anda bahagia atau tidak tergantung siapa? Kita. Saya ini biasanya jalan lurus, ini sekarang ada perumahan ada di sini. Tadi kita JR kagak ada yang kayak gini kayaknya dia. Sudah saya ke jalannya ke pinggir-pinggir saja, biarin mereka susah. Bapak Ibu, saya mau ngomong apa tadi? Kesempatan. Saya itu kan memberi retret berpuluh-puluh tahun. Ada tadi dengar dari CV-nya, saya hampir 25 tahun memberi retret anak SD sampai orang tua. Saya bahagia memberi retret. Itu talenta saya. Apalagi kalau memberi retret SD, menarik taat dengan pasturnya. Karena SD itu mana? Diam belum. Langsung. Kalau SMP, diam belum. Tapi kalau orang tua, retret orang tua lebih aneh lagi. Saya berkata, diam, tapi langsung dulu. 10 menit. Tapi jujur saja, para pastor, tolong jangan pernah tersinggung kalau ada umat tidur di gereja. Bersyukurlah. Mereka sulit tidur di rumah Bapak. Betul atau tidak? Maka saya suka katakan Tuhan, semoga nggak bangun-bangun ya. Saya di rumah retret pernah didatengin oleh seorang anak kecil. Dia kagum lihat saya pakai jubah saya tidak sama dengan Owi. Saya ada hitamnya lagi, kebetulan tidak saya bawa karena panas. Saya dengan balik papan. Baru dibaliknya aja udah panas. Ya, balik papannya kata saya. Lalu saya pakai jubah lengkap, anak itu kagum lihatnya. Oh, ini Romo ya? Ya. Romo itu pemimpin gereja Katolik ya? Bukan pemimpin, saya cuma melayani umat. Wah, hebat. Terus saking kagumnya dia tanya, Romo itu katanya nggak kawin ya? Terus saya jawab, ya betul saya nggak kawin. Ih, homo ya?
Wajah-wajah penuh penderitaan. Lalu saya ngomong pada anak itu, enggak, saya normal. Pasti normal ya? Bisa jatuhan ya? Bisa. Ada? Banyak. Oh, jadi banyak yang jatuh cinta pada Pastor. Antri. Lalu anak itu sakit tahunya, terus bagaimana Pastor? Pastor tolak. Wih, kenapa ditolak? Saya lebih baik melayani Tuhan. Anak itu seperti ibu. Aku blow on. Lalu dia saking kagumnya, dia berkata, Pastor, kalau Pastor melayani Tuhan selama seumur hidup Pastor, pasti Pastor nanti masuk surga. Saya berkata, belum tentu. Oh, kenapa? Kan yang mengatur masuk surga bukan Pastor, Tuhan. Lalu anak itu langsung berkata, kalau begitu kasihan ya Pastor. Maksud lu apa? Pastor kasihan, sudah hidup tidak menikah, berkorban untuk melayani Tuhan. Setelah meninggal belum tentu masuk surga, kan kasihan. Terus saya berkata, nah, saya nggak kawin supaya tidak punya anak seperti lu. Lalu dia tanya, terus saya kenapa? Nyebelin. Lalu anak ini saking ingin tahunya, dia tanya lagi, Pastor, apaan sih? Kalau anak gua udah gua salib bersama Yesus. Kenapa? Pastor, kalau kita punya iman bahwa nanti kita ke surga dan hidupnya tuh sama seperti di sini, Pastor. Sama langsung. Ya kita juga bisa kawin, bisa tidak kawin. Milih Pastor nanti kalau sudah masuk surga, Pastor milih mana? Apakah menikah atau tetap jadi pastor? Jadi saya berkata, nah, saya tidak pernah menyesal jadi pastor. Di surga pun saya tetap jadi pastor. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau pertanyaan anak kecil ini saya lempar pada Anda. Bapak Ibu, kalau nanti di surga boleh memilih pasangan, apakah masih memilih pasangan yang sama? Ya, disikut. Karena beberapa pihak mengatakan, coba cari yang lain lah. Kicip-kicip yang lebih baik. Jadi apa yang saya mau katakan, seringkali kalau pertanyaan itu dibalikkan pada Anda, apakah Anda sanggup hidup bersama-sama kembali? Jadi kalau Anda sampai bertanya, iya ya, saya akan memilih dia lagi atau tidak? Pertanyaannya, apakah Anda suka cita atau tidak dalam hidup perkawinan? Dan itu sebuah pilihan. Maka saya tadi mengatakan saya tidak pernah menyesal sampai sekarang menjadi imam. Saya bahagia. Nah, kalau begitu, mari kita lihat sukacita itu dalam kerangka rencana Tuhan. Sudah ditulis dalam kitab suci, Kejadian. Ini walaupun seminar Katolik sudah tahu berwarna gerejani, tapi tidak seorang pun saya lihat membawa kitab suci. Termasuk pastor dan susternya. Ya sudah, umat tidak apa-apa karena tidak ada teladan dari pastor. Jadi bertobatlah saudara. Yang pertama-tama harus bertobat ke paroki. Saya nanti malam diusir dari pastor.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Maka manusia itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, ada beberapa petikan, cuplikan dari ayat cuplikan dari ayat yang ingin saya paparkan. Pertama, lihat, Allah sendiri yang berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Anda jangan berlalu dan pastor sendirian. Tidak. Ingat, para pastor selalu hidup dalam komunitas. Saya baru kemarin saya tiba sampai hari ini menikmati tinggal di paroki Santo Petrus Dohor. Dahor dengan Pastor Koro, Pastor Marianto, dan Pastor Karolus. Waktu kita makan, saya tanya pada Pastor Karolus yang usianya Karo 28 tahun. Dia mengatakan seperti itu. Pastor, di antara Pastor Koro dengan Pastor Marianto, siapa yang baik? Lalu dia berkata. Lalu saya berkata, Pastor, saya baik. Saya baik. Ya, baru 2 hari baik. 2 tahun mati. Jadi perhatikan di sini bahwa para imam pun hidup dalam komunitas, dalam kebersamaan. Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap imam hidup dalam komunitas dan harus membangun, tidak baik sendirian. Karena kalau imam sendirian akan mengganggu keluarga orang lain. Karena apa? Karena manusia itu butuh komunitas. Maka Bapak Ibu jangan, maaf, Pastor Kalimantan tidak ada yang seperti itu. Ini saya cerita pada pastor di planet. Jadi ada komunitas pastornya ini senang sekali kunjungan umat. Tapi pertanyaannya, apakah dia memang senang berpastoral atau senang melarikan diri dengan teman serumahnya? Karena merasa tidak cocok, lalu lari. Lebih senang kunjungan-kunjungan. Sama, apakah umat pun rajin di gereja karena di rumah tidak nyaman? Halo. Itu bukan pelayanan, itu pelarian. Jelas Bapak Ibu? Bertobatlah. Jadi ini kata-kata Tuhan tidak baik kalau manusia seorang diri. Manusia itu butuh komunitas. Maka karena manusia butuh komunitas, kenapa di sana tidak ditayangkan? Jangan foto orang ini.
tolong beritahu ini buat teks gitu. Jangan itu menyebalkan. Allah mengatakan penolong yang sepadan. Lihat di sini. Jadi pria dengan wanita sejak awal mula dijadikan penolong, bukan penghambat. Penolong itu berarti hidup lebih baik, lebih mudah, lebih indah, bukan lebih berat. Jadi suami istri dan hidup berdua itu bukan makin, ya hidup dengan kamu semakin berat. Terus istrinya kadang-kadang, emang gue enggak, gue lebih berat tau. Maka lihat, kalau mau pasangan, kalau mau datang untuk kanonik kepada para pastor, pasti pegangan tangan, betul nggak pastor ya? Pegangan, dilihat pastornya, lepasin. Erat, diremes-remes. Tapi kalau coba sudah mau 20 tahun perkawinan, saya pernah ada bapak ibu mau 20 tahun perkawinan, suruh datang ke pastoran Texas diperiksa, suaminya turun mobil cegrek. Istrinya aku ditanya, Pak mana istriku? Di belakang. Setelah duduk, kalau yang mau kawin, saya teks perkawinannya mana? Aduh di mobil, lalu perempuannya saya ambil, lalu jangan, saya yang ambil. So sweet. Yang 20 tahun Pak, teks mana? Mama, ambil mama. Di rumah Pak, pakai gojek, pakai gojek. Jadi ini bukan penolong, ini pembantu namanya. Jadi tolong jangan menyalahkan kalimat Tuhan. Allah adalah penolong, bukan pembantu. Kalau pembantu itu berarti terus, tapi penolong sometimes I need you, dan sometimes you need me. Ngerti nggak? Ya. Supaya kelihatan kita lihat di Google Park-nya. Tapi kan kalau pembantu itu most of the time or every time you need them to help you. Dan you never help them. Orang dia udah dibayar, you jangan disuruh bekerja terus. Tidak bisa. Di dalam konsep penolong adalah tidak memperbudak. Dan apalagi dikatakan sepadan. Sepadan itu bukan sama, sederajat. Jadi tidak ada di atas di bawah. Bapak itu kepala keluarga, suka bangga kayak gitu. Ayah itu kepala keluarga. Pak jangan macam-macam. Suami kepala keluarga, istri leher keluarga. Kepala nggak nengok, kalau leher nggak nengok. Bener nggak? Jadi saya tuh tidak pernah kagum dengan laki-laki yang ditato. Tangan ditato. Sama istri, diam loh. Karena hari mau dia dapat istri kirim kucing. Sudah jangan dibahas tatonya. Terima nasib saja Bu. Untuk suami sedang jauh di Samarinda ya Bu. Jadi perhatikan di sini Tuhan mengatakan sepadan, tidak sama. Laki dan perempuan beda banget, beda karakternya. Lihat bapak-bapak, wanita itu hal-hal kecil sangat diperhitungkan. Ya toh, kalau misalnya anak sekolah di Jakarta, di mana? Dekat sekolahnya atau tidak? Kita nengoknya berat atau tidak? Dihitung. Kalau suami, udah sekolah, nggak mau repot. Berarti itu suami terima beres, padahal nggak pernah beres-beres. Bapak sudah menikah? Wih, berkekar sekali. Sering mengangkat suami atau baru? Istri atau baru? Ini gara-gara sering mengangkat penderitaan
istri. Sudah berapa tahun? 7 tahun. Bulan berapa menikah? Weh, masih hafal 7 tahun. Bapak 7 tahun menikah dengan istri. Di dalam perjalanan 7 tahun, itu 10 tahun pertama biasanya perkawinan punya naik turunnya. Jadi kalau 7 tahun perkawinan, Bapak tahu tidak nomor dalaman istri Bapak? Jangan beritahu nomornya, tahu atau tidak gitu ya. Lihat laki-laki. Laki-laki tidak pernah tahu nomor berapa istrinya. Karena laki-laki sangat body language segini-gini. Dulu segini, sekarang segini. Ya betul toh. Tapi kalau perempuan, kamu nggak punya suami? Tahu. Nomor kita yang beliin. Kita yang beliin. Bukan kita, maksudnya Anda yang beliin. Istrinya beliin. Tahu. Saya tahun berapa? 2017 saya ulang tahun. Tiba-tiba ada yang cium-cium datang. Pastor, apa cim? Hadiah, pastor. Lalu itu di depan para pastor dan suster yang lain. Oh, terima kasih Cina. Kalau kita nyanyi pastor, kita nyanyi sebelum tiup lilin. Lalu pada saat itu, ayo pastor dibuka hadiahnya, dibuka pastor, buka. Anjir, ini bunga tuh. Kan kita bahasa Sunda. Lalu saya tuh ngomong, karena saya menghargai orang sudah senior. Sudah dibuka. Pada saat dibuka, celana dalam. Lalu si Jim itu mengatakan, masukkan supaya anti selip ya. Dan waktu dilihat nomornya persis sama. Saya Jim kok tahu? Saya 2 hari yang lalu datang ke tempat ruang cuci. Terus tanya ke si ibu cuci, mana punya Mas Reko? Jadi apa yang saya mau katakan bapak-bapak, wanita itu tangguh sekali. Itu wanita berbeda. Kalau pria itu kalau udah nggak bisa, ya udah selesai. Tapi kalau wanita, dia tidak akan pernah mengatakan tidak sebelum diusahakan terus. Wanita yang penuh penderitaan. Betul. Betul. Kalau pernah laki-laki nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, masa bagus. Aja. Lihat saja gaya nawar perempuan. Saya belajar dari ibu saya. Berapa Pak? 200. 500 Neng, 500. 200. Ya udah 400. 200. Betul aja, balik lagi. Dikasih nggak? Akhirnya si Mak itu ngasih bukan karena dapat untung, tapi karena menderita. Itu wanita, betul atau tidak? Jadi perhatikan di sini, pria dan wanita tidak sama tetapi saling melengkapi. Bapak, dalam perkawinan pada saat Anda drop jatuh, siapa yang mengangkat Anda kalau bukan istri Anda? Istri yang selalu mengatakan, kuat, ayo, bisa, jangan menyerah. Di sana, itulah yang disebut sebagai komplementer, saling melengkapi. Dikatakan oleh Tuhan, penolong yang sepadan, yang saling melengkapi. Dan yang kedua yang ingin saya katakan, wanita itu diberikan kepada Adam anugerah. Jadi suami itu anugerah bagi istri dan istri itu anugerah bagi suami. Nah, Bapak,
menikah dengan ibu, bahagia atau tidak? Ini bukan jebakan Batman, jujur aja udahlah jawab. Bahagia. Lalu kenapa nikah dengan ibu? Wow, tepuk tangan supaya lebih bahagia. Supaya lebih bahagia, ini harapan, kenyataan. Oh ya, kita bicara di pengakuan dosa aja ya Pak. Jadi perhatikan bahwa wanita itu anugerah bagi pria. Pak, sekali lagi. Jujur. Di hadapan Mas Dur. Ibu semangat sekali. Sekarang nanya ibu, dari tadi Bapak terus. Jawab. Apakah Bapak adalah pria satu-satunya dari dulu ada di hati ibu? Sebelumnya belum pernah jatuh cinta pada siapapun? Sebelumnya ada. Merah. Itu bahwa mungkin pasangan Anda bukan cinta pertama Anda, betul atau tidak? Tetapi kenapa mau menikah dengan seorang kokok ini? Kenapa? Kalau bukan karya Tuhan, kalau bukan anugerah dari Tuhan, dengan yang lain mungkin ibu akan mengatakan, dulu yang dulu lebih ganteng dari bapak ini, ya toh lebih gagah, tapi dia lebih setia. Buktinya dia ditahan-tahan bersama ibu. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam perkawinan Anda harus menyadari bahwa Anda itu diberi pasangan oleh Tuhan. Saya itu berkali-kali memberkati perkawinan dan sampai sekarang belum pernah diberkati. Jujur, saya suka kagum dan aneh. Saya mau memberkati perkawinan kan selalu harus berhadapan dengan imam ya. Saya lihat cowoknya gagah, ganteng, lihat istrinya, ya Allah. Gue pastor aja nggak suka. Nah, saya pastor normal. Masa saya jatuh cinta lihat yang kayak gini? Gak suci. Lalu pas calon kamar mandi, saya tanya, Pak, Mas betul mau nikah dengan perempuan? Betul, Mas tuh. Apa sih cantiknya? Lalu dia dengan tenangnya berkata, pasti tidak melihat apa yang saya lihat. Kalau gue lihat yang lu lihat, gue jadi gimana? Betul apa tidak? Anda melihat sesuatu keindahan dalam diri pasangan Anda. Betul atau tidak? Coba tatap sekarang pasangan Anda. Tidak punya pasangan,